Audio Jungle. Melakukan observasi di lahan milik warga dan terbukti kita menemukan ceceran limbah minyak dengan konsentrasi yang cukup pekat di kebun ini. Kita belum tahu ini kebun siapa, mungkin nanti kita cari tahu, tapi ini jelas membuktikan bahwa Chevron ini memang membuang limbah ke lahan masyarakat ini dengan sengaja, karena tumpukannya terkonsentrasi di titik ini. Nah, jika kita lihat dari sana tadi, di kedalaman 1 meter di bawah permukaan tanah itu masih ditemukan limbah. Artinya ini sudah terjadi bertahun-tahun, tidak pernah melakukan fungsinya untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Chevron Pacific Indonesia. Beginilah saudara, bercecerannya limbah yang diduga sengaja dibuang oleh PT Chevron ke lahan warga. Konsentrasi limbah yang cukup pekat seperti ini, yang sudah mengkontaminasi tanah di lahan perkebunan atau pertanian masyarakat, Chevron tidak bisa hanya mengganti rugi, tapi untuk kesinambungan atau untuk kelestarian, Chevron harus melakukan bioremediasi terhadap kondisi tanah yang sekarang. Arimbi meminta Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini Ibu Menteri Siti Nurbaya, untuk melakukan gugatan atau melaksanakan fungsinya sebagai pengawas di pertambangan. Kita sudah melakukan survei masyarakat dan memang kita temukan adanya ceceran limbah yang sengaja dibuang oleh subkontraktor PT Chevron Pacific Indonesia. Dan disinilah kita tegaskan bahwa SKK Migas memang tidak melakukan fungsinya sebagai monitoring dari kegiatan pertambangan ini. Untuk itu kita minta agar SKK Migas menekan CPI, Chevron Pacific Indonesia, untuk melakukan bioremediasi terhadap atau pemulihan terhadap kondisi tanah saat ini. Nah, kita sekarang di lahan Bapak Damani, perwakilan warga M. Sipangkar, memberikan sedikit keterangannya kepada Arimbi. Gimana ditemukannya limbah di sini, Bang Sipangkar? Kita sebenarnya bukan temukan, tapi berdasarkan laporan dari warga Pak Damani sama kita, bahwa di lahan dia terdapat banyak limbah atau his dari Chevron. Makanya yang kita minta kemarin itu
Dan setelah ada laporan Pak Damani sama kita, sudah kita layangkan surat ke SKK Migas, Cepron, bahkan Gubernur dan Kapolda juga, DPR Provinsi Riau juga sudah kita layangkan. Jadi di dalam permasalahan sengketa-sengketa lingkungan hidup ini, bahwa tahun lalu per bulan Februari bahkan sudah kita layangkan surat ke SKK Migas Pusat yang beralamat di Jalan Gatot Subroto atau Wisma Mulia. Tapi di dalam respon orang itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan RPPLH. Itulah yang terdapat dari sana. Padahal bukti lapangannya ya tidak semaksimal mungkin. Bahkan yang kita temukan untuk pemulihan lahan ini dikerjakan secara SHR namanya atau manual, menggunakan cangkul dan gerobak dan sekop. Padahal di RPPLH itu tidak ada dibunyikan menggunakan cangkul dan gerobak. Harus pemulihan secara LPPLH. Jadi di sini sebenarnya ya Cepron itu dan SKK Migas itu, terutama SKK Migas, harus bertanggung jawab. Di dalam fungsionalnya SKK Migas itu adalah pengawasan untuk pertambangan minyak dan gas di blok ini, terutama di blok Rokan. Jadi harus bertanggung jawab sebenarnya. Jangan tutup mata SKK Migas itu gitu. Artinya jalan hengkangnya Cepron ini, dia harus membersihkan semua limbah-limbah dia yang ada berserakan di Minas ini, Bang. Iya, seharusnya iya. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 itu, siapa yang melakukan, harus dia yang bertanggung jawab. Takkan mungkin Cepron yang buat pencemaran lingkungan ini akan beralih ke Pertamina pertanggungjawabannya. Padahal sekarang ini kita dengar penggunaan dana-dana termasuk kompensasi sama ganti rugi sama masyarakat itu di dalam sosial ekonominya, dana Koskapri. Sebenarnya apa tanggung jawab Cepron itu di dalam pencemaran lingkungan ini kalau melibatkan negara juga gitu. Jadi sekarang kita tekankan termasuk ke Dirjen SKK Migas itu harus bertanggung jawab di dalam fungsionalnya. Dan ini juga bukan cuma Dirjen lagi yang turun di dalam pencemaran ini. Instansi-instansi terkait, SDM, KLHK harus turun. Apa bukti lapangannya sebenarnya? Benar atau tidak? Sekarang ini gini, ada omongan kalau tidak gugat ke pengadilan. Memangnya semua masyarakat ini punya dana untuk menggugat ke pengadilan? Itu yang sekarang ini. Jadi makanya di dalam solusi-solusi ini, siapa yang bisa memediasi untuk percepatan untuk masalah lingkungan hidup ini, seharusnya harus turun tangan. Setelah banyaknya limbah itu diduga sengaja dibuang di sini, Bang. Ya, yang saya rasakan ada 3 versi yang saya rasakan dan saya khawatirkan. Yang saya rasakan versi pertama, pemupukan tidak dikonsumsi lahan. Nah, yang saya khawatirkan di saat kemarau ataupun ada penyemprotan, kami di lingkungan ini, terutama saya yang belum diambil minyaknya, merasa khawatir kebakaran areal. Nah, jadi yang saya harapkan, gimana biar pihak Cepron ini cepat menanggulangi pengambilan limbah tersebut. Artinya limbah di sini harus dikorek Cepron sampai bersih, Bang ya.